Puji Tuhan, selamat pagi atau selamat menjelang siang, Ibu Bapak, Saudara yang kasih Tuhan. Besok kita rayakan 75 tahun kemerdekaan ya. Merdeka. Ya, saudara-saudara, banyak orang optimis dengan pemaparan Presiden kita tentang postur ekonomi yang dipresentasikan di 2021 nanti. Apa yang diharapkan terjadi dalam RAPBN kita, rata-rata orang optimis. Karena memang saudara-saudara, banyak pengamat mengatakan kalau di kuartal kedua ini ekonomi Indonesia itu menurun 4%, bukan naik, tetapi Presiden berani optimis mengatakan 2021 ekonomi kita naik 5% minimal. Jadi itu satu bahasa sangat optimis. Memang orang mengatakan apakah mungkin. Saudara-saudara, memang hidup ini harus dengan optimis. Menghadapi setiap kesulitan harus dengan optimis. Harus dengan sebuah keyakinan. Karena apa? Kalau kita optimis, kalau kita yakin, maka kita akan berani merancang atau menyusun sebuah program yang optimis juga ke masa depan. Tapi kalau kita sudah pesimis, maka orang tidak akan berani membuat rancangan program dan sebagainya. Oleh sebab itulah hari ini saudara, pada hari yang spesial ini menjelang kemerdekaan, saya ingin mengajak kita juga belajar dari Alkitab tentang hidup dengan keyakinan atau soul's confidence. Ya, saudara-saudara, hidup dengan keyakinan. Kita coba belajar dari Mazmur pasal 27. Hidup dengan keyakinan. Mari kita belajar dari Mazmur 27. Saudara-saudara, Mazmur 27 ini adalah sebuah ringkasan tentang kehidupan Daud. Dia menceritakan bagaimana dia bisa menang dalam segala kondisi. Bagaimana dia bisa mengatasi semua kondisi yang sulit. Saudara-saudara, Daud ini, kalau coba saya lihat di Alkitab dari sejak muda, dia ini orang yang tertekan terus. Di tengah keluarga, dia orang yang tidak dianggap, disisihkan. Ini terbukti saudara-saudara ketika Tuhan menyuruh seorang nabi ke rumah ayahnya untuk memilih salah satu dari anak ayahnya menjadi raja. Di situ Daud enggak dihadirkan. Tapi Nabi Samuel yang disuruh Tuhan ke sana, ketika abang-abangnya mulai dilihat satu demi satu secara postur hebat. Tapi Tuhan bicara sama Samuel, yang saya inginkan nggak ada di sini. Coba tanyakan, dia masih punya satu anak. Akhirnya ditanya ayah mereka, ya ada, tapi ya gimana ya? Mungkin mungkin seolah-olah ayahnya mengatakan, tapi saya nggak undang dia secara postur, nggak meyakinkan, ini nggak meyakinkan. Tapi saudara lihat, Nabi Samuel mengatakan kita nggak akan makan sebelum dia datang. Sehingga cerita dia datang, saudara. Nah, saudara-saudara jadi dipilih. Dan saudara coba lihat juga, walaupun dia tidak dianggap, satu ketika saudara, ketika abang-abangnya berperang melawan orang Filistin, dia hanya datang mengantar makanan untuk abang-abangnya. Abangnya, kamu anak kecil pulang, kamu nggak boleh ikut-ikutan di sini. Saudara nggak dianggap lagi. Tetapi saudara lihat, di antara semua saudaranya, dia yang paling top. Bahkan di antara raja-raja Israel, dia termasuk orang yang paling top dalam ilmu perangnya dia. Tapi saudara, di sini dia mulai menyampaikan rahasia keunggulan dia adalah keyakinan diri. Soul's defense-nya dia itu luar biasa. Saudara, soul's confidence-nya juga luar biasa. Oleh sebab mari kita coba melihat dalam Mazmur pasal 27 ayat 1 dari Daud. Dia katakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, ini ternyata keyakinannya Daud. Dia katakan apa? Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Saudara lihat. Nah, karena dia menjadikan Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah benteng hidupku, dia katakan terhadap siapa aku harus takut? Terhadap siapa aku harus gemetar? Kenapa sudah dia katakan demikian? Karena dia tahu Tuhan ini
di atas segala-galanya. Tuhan ini di atas segala-galanya. Tidak ada yang lebih dari Tuhan. Tidak ada yang di atas Tuhan. Sehingga dia kata, kalau Tuhan menjadi terangku, kalau Tuhan menjadi keselamatanku, kalau Tuhan menjadi kota bentengku, siapa yang buat aku takut? Bisa ditangkap saudara? Kita menjadi takut karena akhirnya kita diperhadapkan dengan orang atau kekuatan yang melampaui kekuatan kita. Atau melampaui kekuatan dari orang yang menjaga kita. Jadi mengapa Raja Daud begitu yakin dengan hidupnya? Karena dia punya Tuhan. Sebagai terangnya, sebagai keselamatannya, sebagai kota bentengnya. Itu keyakinan dia. Itu yang membuat dia yakin berperang kemanapun. Termasuk saudara ketika dia belum jadi raja. Masih sebagai seorang gembala domba. Waktu tadi saya katakan dia datang mengunjungi saudara-saudara ingin mengantarkan makanan. Dia lihat ada seorang Goliat. Bangsa Filistin yang mengolok-olok umat Tuhan. Walaupun Daud badannya kecil. Goliat gak tahu berapa kali lipat dari dia. Dengan pakaian perang. Tapi dia berani maju ke depan dan menantang. Sampai apa nggak? Daud, mundur. Kami aja yang gede, nggak berani. Apalagi kamu yang kecil. Nah coba lihat. Tapi dia katakan apa? Siapa orang yang berani menghina umat Tuhan? Dia katakan apa? Engkau boleh datang dengan kekuatan perang. Tapi aku datang dengan nama Tuhan. Saudara lihat. Aku datang dengan nama Tuhan. Siapa yang menang? Daud. Yang tidak masuk dalam hitungan prajurit pada masa itu. Hanya kebetulan datang. Melihat abang-abangnya disuruh ayahnya. Tapi dia menjadi hero, menjadi pahlawan pada masa itu. Betul? Saudara-saudara lihat. Kenapa dia bisa begitu? Jadi ini merupakan kesaksian hidup Daud. Beberapa pengalaman hidup Daud dia catat juga. Dia katakan begini, lihat saudara di ayat yang kedua. Mungkin bisa dibantu ya, kayaknya ada masalah. Ya, oke. Lihat. Di masa lalu, saudara-saudara lihat. Ayat yang kedua dicatat begini. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Jadi Daud di sini menceritakan pengalaman di masa lalu. Ketika dia menjadikan Tuhan terangku, Tuhan keselamatanku, Tuhan gunung batuku, maka dia katakan ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Karena apa? Karena Tuhan terangku, karena Tuhan keselamatanku, karena Tuhan gunung batuku. Bisa katakan amin? Bahkan dia juga mengatakan apa? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Karena apa? Kembali, karena Tuhan adalah terangku, karena Tuhan adalah keselamatan, karena Tuhan adalah gunung batuku. Sekalipun tidak takut aku. Itu keyakinan Daud, saudara. Keyakinan yang luar biasa. Jadi selama kita punya Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai terang kita, keselamatan kita, gunung batu kita, kita harus tetap percaya dalam hidup ini. Kita harus memiliki keyakinan yang kuat di hidup ini. Bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengalahkan kita. Amin, saudara? Amin? Nah, sekarang kita mau coba belajar. Dari mana sumber keyakinan ini dimiliki oleh Daud? Mengapa dia begitu yakin? Saudara-saudara, banyak kita tahu Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu terang, Tuhan keselamatan, Tuhan gunung batu. Tetapi seringkali berhenti hanya dalam konsep pemikiran. Tidak menjadi pengalaman pribadi. Hampir sama saudara, kita tahu cabai itu pedas. Tapi hanya orang yang berani makan cabai yang tahu seberapa pedas cabai itu, betul? Saudara-saudara, dalam hidup ini banyak hal saudara, tidak boleh hanya dalam pengetahuan. Kekristenan tidak boleh hanya pengetahuan, harus jadi pengalaman hidup.
Pernah dengar enggak ada orang belajar berenang tapi di rumah, enggak di kolam renang? Sehingga dia kata apa? Saya sudah tahu semua gaya dalam gaya dada saya tahu. Gaya dada kan begini, gaya bebas kan begini, gaya punggung kan begini. Tetapi saudara, walaupun dia tahu, tapi kalau tidak pernah terjun ke kolam renang, bisa nggak dia berenang? Belajar berenang harus di kolam renang. Di kolam renang. Saya dulu ingat anak saya waktu masih kecil, kami berenang saudara, dia bilang sama mamanya, "Ma, aku udah tahu gaya dada." Waktu itu dia mungkin masih umur sekitar 5 tahun, 4 tahun gitu. Gaya dada. Akhirnya, "Mama mau lihat." Oh iya, kita pikir benar-benar dia tahu gaya. Tahu-tahu dia, "Dada." Rupanya dia nyelam ke air, "Dada mama." Itu gaya dada. Saudara-saudara, hidup ini Tuhan ingin mengajar kita bahwa kekristenan itu harus jadi pengalaman. Keyakinan itu bukan hanya dalam pemikiran, tapi berdasarkan apa yang kita lewati, apa yang kita alami. Nah, sekali lagi tadi dari mana sumber keyakinan Daud? Lihat dalam ayat yang keempat. Perhatikan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sekali lagi, satu hal telah kuminta. Ini kerinduan dia kepada Tuhan. Tapi kalau saudara lihat, dari sejak muda Daud, waktu dia ke rumah Tuhan gak banyak. Karena dia orang yang sibuk, orang yang giat, orang yang aktif. Tadi saya katakan pada kita, masih muda aja dia lebih banyak tinggal di padang belantara untuk mengembalakan kawanan domba. Sampai-sampai ada acara besar di rumahnya, pembelian raja, dia nggak diundang. Kenapa? Sibuk mengembalakan domba. Saudara lihat ketika dia juga mengunjungi abang-abangnya di medan perang, abang-abangnya kan, kenapa kau tinggalkan domba kita? Nah, coba lihat. Apalagi setelah dia raja, saudara. Bukankah dia jadi orang yang sibuk? Itulah sebabnya kita bisa memahami ketika dikatakan Tuhan, aku pengen loh di rumah Tuhan aja lah seumur hidupku. Aku pengen di gereja aja lah seumur hidupku. Kalau bahasa sekarang. Aku pengen selalu ada di rumah. Karena apa? Dia tahu di rumah Tuhan, dia bisa menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait-Nya. Itulah sebabnya Daud juga mengatakan, satu hari di rumahmu Tuhan, itu lebih baik bagi daripada 1000 tahun di tempat lain. Dia merasa rumah Tuhan itu tempat yang sangat menyenangkan, saudara. Amin, saudara. Kalau bahasa sekarang, seolah-olah saya pikir, Daud ingin mengatakan, Tuhan, pengennya aku jadi pendeta aja lah, biar setiap hari di rumah Tuhan. Nah, mungkin kira-kira begitu. Gimana, saudara? Setuju dengan saya? Ya, karena saya pendeta kan tinggalnya di rumah Tuhan. Saya kan tinggal di gereja, saudara. Jadi setiap hari saya di rumah Tuhan, saudara. Jadi saudara nggak usah cemburu kalau setiap hari saya menikmati kebaikan Tuhan. Di rumah Tuhan. Saudara-saudara, saya coba ingin ngetes begini pada saudara. Saudara punya nggak kerinduan ke rumah Tuhan? Atau seberapa besar kerinduan saudara akan rumah Tuhan? Ngetesnya gampang aja. Siapa, nggak usah angkat tangan, saudara. Siapa di antara saudara yang pernah berkata begini, aduh kok cepat kali hari Minggu ya? Karena saudara tahu hari Minggu ke gereja kan gitu kan. Aduh kok cepat kali hari Minggu ya? Atau saudara mengatakan, kok lama kali hari Minggu ya? Nah, saudara dimaksud yang mana ini? Yang merasa hari Minggu itu cepat sekali atau lama sekali? Ayo. Kalau saudara rindu rumah Tuhan, pasti rasanya, kok lama sekali? Kok baru hari Selasa sih? Langsung Minggu, bisa nggak? Tapi kalau saudara memang nggak suka rumah Tuhan, begitu Sabtu, bisa nggak lompat langsung ke Senin? Gimana saudara? Saudara kategori yang mana? Tapi Daud tahu. Jadi sumber keyakinan dia apa? Dia tahu, diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan itu sumber keyakinan dia. Karena apa, saudara? Karena dia katakan apa? Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya, dalam rumahnya. Pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Kembali rumah Tuhan.
Ia mengangkat aku di atas gunung batu. Fokusnya kepada Tuhan. Saudara lihat. Ini semua dikatakan Daud, hanya aku dapatkan di rumah Tuhan. Aku terlindungi, aku bisa bersembunyi dari musuh-musuhku, dan Dia mengangkat aku. Itu di mana? Di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan. Kenapa semua ini bisa dialami oleh Daud di rumah Tuhan? Karena di rumah Tuhan itu, saudara, dia mengatakan, yang pertama adalah dia bisa memuji Tuhan di rumah Tuhan. Makanya semua terjadi kenapa? Di rumah Tuhan dia bisa memuji Tuhan. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku, dalam kemahnya aku mau apa? Mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Itu di mana? Di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan kita bisa bersorak-sorai. Di rumah Tuhan kita bisa bernyanyi. Di rumah Tuhan kita bisa bermazmur. Bukankah ini hal yang menyenangkan, saudara? Di rumah Tuhan. Karena itu, saudara, kalau lagi puji-pujian, tolonglah tepuk tangan sorak-sorai, saudara. Amin, saudara. Tepuk tangan sorak-sorai. Kadang-kadang worship leader sudah dengan segala gaya dan para singer, tapi kita masih aja. Mari angkat tangan. Orang kita setengah tiang. Saudara, setengah tiang itu berduka. Halo. Coba kalau hari kemerdekaan begini, saudara pasang bendera setengah tiang, ketangkap loh, saudara. Bukan tanggung jawab saya. Kok setengah tiang? Kan hari kemerdekaan. Iya, saya sedang berduka, Pak. Iya kan? Kalau setengah tiang berduka kan? Jadi kalau saudara di rumah Tuhan angkat tangan setengah tiang, Anda berduka loh. Bukan sedang bersorak-sorai. Amin. Jadi mulai minggu depan, saudara, angkat tinggi-tinggi. Amin, saudara. Mari angkat tangan, angkat tangan. Bila perlu sambil jinjit. Bersorak-sorai, bernyanyi. Bernyanyi di rumah Tuhan. Itu nyanyian kemenangan, saudara. Kita kan di rumah Tuhan, masa bersedih lagi? Di rumah Tuhan kenapa nggak memuji itu? Kenapa nggak bermazmur bagi Tuhan? Ini kata Daud, kalau di luar rumah Tuhan dia mikiri masalah, dia mikiri apa serangan musuh, dia mikiri ini, tapi di rumah Tuhan dia mikiri Tuhan. Kalau mikiri masalah, saudara, kita jadi susah, tapi mikiri Tuhan kita senang. Makanya katakan, kayaknya enak di rumah Tuhan lah. Lebih baik rumah Tuhan lah aku. Kalau boleh enggak Tuhan, aku di rumah Tuhan aja. Tapi saudara tahu, sampai-sampai Daud itu kan pengen sekali bangun rumah Tuhan, betul nggak? Tapi nggak diizinkan Tuhan. Karena kerinduan dia begitu kepada rumah Tuhan. Kenapa? Di rumah Tuhan dia kata, aku bisa memuji Tuhan. Aku bisa memuji Tuhan. Saudara, kadang-kadang orang bingung, kenapa orang Kristen ke gereja itu nyanyi, teriak-teriak, sorak-sorai, kadang menari. Tapi setelah itu saat berdoa mereka keluar air mata. Itu saudara nggak dibuat-buat. Karena di rumah Tuhan dia bisa bersorak-sorai, bisa menyanyi, bisa bermazmur. Bermazmur saudara tahu, itu seperti bersenandung gitu. Sesuatu yang spontanitas dari hati. Saudara-saudara, itu terjadi di rumah Tuhan. Itu nggak dibuat-buat, ungkapan hati ketika melihat kebesaran Tuhan. Tidak ketika melihat lagi pada masalah kita. Di rumah Tuhan kita bertemu dengan Tuhan. Melihat keagungan Tuhan, melihat kebesaran Tuhan. Akhirnya kita bisa berkata apa? Dibanding masalahku terlalu kecil. Saudara masih ingat khotbah saya 2 minggu lalu? Ibadah yang menginspirasi. Ketika kita sedang beribadah kepada Tuhan, waktu kita bernyanyi, tiba-tiba Tuhan terangi pikiran kita. Kenapa? Karena roh Tuhan. Saudara tahu roh kita ini, pikiran ada dalam roh. Ketika roh Tuhan menyentuh roh kita, otomatis pikiran kita ikut tersentuh. Tiba-tiba tadi pikiran kita kacau, terinspirasi oleh roh Tuhan. Amin, saudara. Ketika saudara mungkin sedang bernyanyi, tiba-tiba roh Tuhan mengendalikan hati pikiran saudara. Saudara terinspirasi. Ketika dengar khotbah, terinspirasi. Begitu saudara pulang, saudara katakan, wow, hari ini aku tahu apa yang harus aku lakukan. Itu sebabnya Daud mengatakan apa? Satu hal yang telah ku minta, itu yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Artinya apa, saudara? Kalau saudara sedang kalut, yuk ikut Daud, yuk. Aku mau ke rumah Tuhan.
gereja ini mulai dibuka kembali saudara, mulai dibuka kembali, atau saudara bisa buat janji. Tapi tolong jangan setelah mal tutup saudara mau datang. Tapi kalau saudara mengatakan, yang penting saya malam ini juga mau ke rumah Tuhan. Oke, datang ke Padang Bulan. Kami bukakan pintu gereja. Mau jam 1 pagi silahkan saudara. Siapa tahu saudara merasa harus ke rumah Tuhan. Kalau enggak bisa tidur. Saya mau tidur rumah Tuhan, silahkan. Ada mau tidur rumah Tuhan saudara? Saya enggak dulu Denny suka katakan, saya menyembah di hadirat Tuhan. Bahkan sampai pulas di hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, rumah Tuhan tempat memuji Tuhan. Amin. Apalagi yang dilakukan oleh Daud di rumah Tuhan? Yang kedua, berdoa. Dia katakan apa yang ketujuh? Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Di rumah Tuhan saudara bisa berdoa. Berdoa, dengarlah Tuhan. Dengarlah seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku, jawablah aku. Tempat engkau mengadu. Di luar sana saudara mungkin punya banyak persoalan. Di luar sana saudara punya banyak tekanan. Tapi larilah ke rumah Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Dengarlah seruanku Tuhan. Dengarlah jeritanku. Dengarlah keluhanku. Dengarlah masalahku. Dengarlah ketakutanku. Dengarlah kekhawatiranku. Apapun itu saudara. Dengarlah Tuhan. Itu di mana? Di rumah Tuhan sampaikan. Sekali lagi, gak heran Daud katakan, satu hal yang kuingini diam di rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan dia bebas. Kadang-kadang sudah kepada teman, kita sampaikan keluhan kita malah dimarahin. Itu kan gara-gara kau kan, itulah rasain kau. Nah cobalah lihat. Pernah saudara mengalami itu? Saudara curhat pada seseorang, ketika saudara punya masalah, bukannya dibantu. Tapi malah saudara dinasehati dan disalahkan lagi. Sehingga orang muda katakan, ini namanya udah jatuh ketimpa tangga. Tangganya ada pakunya nancap di kepala. Saudara lihat. Tapi kalau ke rumah Tuhan, yang penting kita curahkan segalanya. Kalaupun Tuhan ingin ingatkan kita, itu kan karena kamu buat salah. Tapi sekaligus Tuhan kasih kita solusi. Amin. Tuhan bukan Tuhan yang suka menyalahkan. Tapi Tuhan mau memberikan solusi. Satu contoh di Alkitab saudara, kenapa saya katakan Tuhan itu Tuhan yang memberikan solusi. Satu ketika Yesus, saudara bisa baca nanti dalam Yohanes pasal 9. Satu ketika Yesus dan murid-murid berjalan di satu kampung. Mereka ketemu dengan orang yang buta sejak lahir. Nggak bisa melihat sejak lahir. Murid-murid langsung bereaksi katakan, Guru, ini siapa yang berdosa? Dia atau orang tuanya sehingga dia lahir buta? Kenapa dikatakan begitu? Karena dalam tradisi orang Yahudi pada masa itu, kalau seorang anak lahir cacat, menurut pikiran mereka karena itu sebagai kutuk, karena orang tuanya berdosa. Itu sebabnya mereka katakan kepada Yesus, ini yang dosa orang tuanya atau dia? Tapi jawaban Yesus di luar dugaan mereka. Yesus kata, bukan karena dosanya dan bukan karena orang tuanya. Bukan. Tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan pada orang ini. Lihat, Yesus tidak bicara penyebab, tapi Yesus bicara solusi. Akhirnya apa yang terjadi? Yesus dekati orang itu dan disembuhkan. Yesus tidak suka memperbincangkan persoalan. Tapi Yesus suka memberikan solusi dari persoalan. Itu bisa terjadi di rumah Tuhan, saudara. Makanya sampaikan keluhanmu. Sampaikan seruanmu. Kasihanilah aku ya Tuhan. Jawablah aku ya Tuhan. Itu di rumah Tuhan. Amin. Nah, berkaitan dengan itu yang ketiga. Seringkali Tuhan bicara pada kita melalui firman-Nya. Makanya rumah Tuhan kita dengar firman Tuhan. Kita dengarkan khotbah. Raja Daud mengatakan, hatiku mengikuti firman-Mu yang didengarnya di rumah Tuhan. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Ketika firman Tuhan mengatakan, carilah wajahku, dia katakan, aku mencari. Di rumah Tuhan ada banyak perintah mungkin saudara dengar dari Tuhan. Lakukan. Lakukan. Ketika engkau nggak tahu mau buat apa, tapi dengar firman Tuhan mengatakan, lakukan.
lakukan. Amin. Itu di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan kita bisa memuji Tuhan, bersorak-sorai, bermazmur. Di rumah Tuhan kita bisa berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, di rumah Tuhan kita dengar firman Tuhan. Bukankah ini yang kita perlukan di hidup ini, firman Tuhan? Saudara-saudara, setelah 3 hal ini, saudara dapat di rumah Tuhan, makanya Daud mengatakan akhirnya di ayat 13-14, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Mengapa dikatakan di negeri orang-orang yang hidup? Seringkali kita berpikir dunia ini bukan tempat yang nyaman bagi anak Tuhan, tapi nanti setelah kita mati masuk surga barulah kita nyaman. Saudara, Daud nggak mau hanya itu aja. Masuk surga, iya pasti. Kalau kita percaya pada Tuhan. Tapi hidup ini pun saudara, masa nggak bisa kita menikmati hidup? Melihat kebaikan Tuhan semasa kita hidup? Masa nggak bisa sih? Oh, saya yakin seperti saudara katakan apa? Di dunia orang-orang yang hidup, kita harus bisa melihat kebaikan Tuhan. Artinya apa? Semasa kita hidup, kita menikmati kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Amin. Tidak ada satupun rancangan Tuhan membuat orang sedih. Tidak ada satupun rancangan Tuhan membuat orang berduka cita. Tidak ada satupun rancangan Tuhan membuat orang menderita. Enggak. Itu bukan rancangan Tuhan. Karena itu Daud punya keyakinan. Kalau aku sering ke rumah Tuhan, bersorak di rumah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan, maka aku akan melihat kebaikan Tuhan semasa aku hidup. Amin. Aku akan melihat kebaikan Tuhan semasa aku hidup. Alkitab juga berani mengatakan, engkau akan melihat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak. Betul? Engkau akan lihat perbedaannya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, keyakinan kita bukan sekedar keyakinan dalam konsep pemikiran. Tapi karena memang kita tahu Tuhan itu berpihak kepada kita dan ada dalam kita. Amin. Ini dibuktikan dengan kita selalu suka ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan kita mau memuji Tuhan. Di rumah Tuhan kita mau berdoa. Di rumah Tuhan kita mau dengarkan firman Tuhan. Itu satu bukti bahwa benar-benar kita menyatu dengan Tuhan kita. Nah, orang-orang beginilah akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Dan kemudian dia tutup dengan mengatakan apa? Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini bahasa keyakinannya. Kuatkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadilah orang yang berkeyakinan. Jadilah orang yang kuat. Kalau saya kembali ke atas tadi, karena Tuhan adalah terangku, karena Tuhan adalah keselamatan, karena Tuhan adalah gunung batuku. Amin. Amin, saudara. Nggak perlu takut dengan kondisi apapun. COVID-19 ini seperti hantu yang tak terlihat, yang bisa tiba-tiba menyerang siapapun. Kita kadang-kadang kaget, orang yang kita kenal sehat, tiba-tiba kita dengar kabar, kok begitu, kok begitu. Iya. Oleh sebab itu saudara-saudara, dalam kondisi ini, selain kita tentu mengikuti pakai masker kemana-mana, nggak usah nantang maut saudara, nggak usah nantang katakan, saya bersama Tuhan, saya nggak takut. Nggak usah saudara, untuk itu saudara harus takut. Karena apa? Demi saudara dan demi orang-orang yang engkau kasihi. Amin. Jadi ketika kita punya pakai masker, saudara, kau pengecut kali? Iya, memang aku pengecut. Karena aku pengen hidup 1000 tahun lagi. Amin, saudara. Karena aku ingin hidup panjang. Karena aku ingin bersama keluargaku lebih lama lagi. Amin, saudara. Tetapi tidak perlu takut berlebihan. Keyakinan kita. Kita punya keyakinan. Tuhan bersama dengan kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.